Kali ini kita akan bahas pengkhianatan paling sakit dalam sejarah sepak bola nih cuy. Bayangin lo cetak gol penentu kemenangan di depan fans yang dulu nyebut lo pahlawan. Sekarang lo disambut cemoohan, hinaan, teror, gangguan kehamilan, kanker, impotensi. Takutnya. Oke, tanpa berlama lagi cus, kita kulitin. Luis Figo, pemain kesayangan Camp Nou, resmi pindah ke Real Madrid. Iya, Real Madrid, rival abadi Barcelona. Kayak Naruto pindah ke Akatsuki. Nggak masuk akal sih, tapi beneran kejadian. Ibaratnya kalau di zaman sekarang mungkin kayak Yamal yang tiba-tiba pindah ke Madrid, transfernya 62 juta euro. Waktu itu angka paling mahal dalam sejarah sepak bola. Tapi ini bukan soal duit doang. Ini soal dosa besar. Soal pengkhianatan yang bikin fans Barcelona trauma seumur hidup. Padahal Figo udah 5 musim di Barca. 172 pertandingan. Bawa 2 gelar La Liga. Anak-anak di Spanyol nyebut nama dia pas main bola di lapangan. Setiap dia cetak gol, stadion Camp Nou berdiri. Tepuk tangan, bangga. Tapi semua berubah. Waktu El Clasico pertama setelah dia gabung Madrid, Figo berdiri di pinggir lapangan, mau ambil sepak pojok, dan yang terbang ke arahnya, botol, koin, korek api, dan kepala babi. Kayak di negara mana gitu. Sejak saat itu, nama Figo udah bukan legenda di Barcelona, tapi legenda pengkhianatan di dunia sepak bola. Campbell itu dulunya bisa dibilang Mr. Tottenham nih cuy. Gimana enggak? Dia itu kapten, anak akademi, London Tulane, alias Warlock London. 8 tahun di Spurs, 255 laga. Udah kayak anak pertama yang disayang-sayang. Pas ditanya media soal masa depan, dia juga bilang, saya akan tetap di Tottenham. Will you be staying at Tottenham? I'm staying. Fans Spurs yang denger langsung kegirangan tuh. Pas 9 Juli tahun 2001, gak ada angin, gak ada hujan, Arsenal tiba-tiba ngumumin Campbell datang secara gratis alias free transfer tanpa speser pun. Kayak mantan lo yang tiba-tiba nikah sama sahabat lo tanpa undangan. Fans ayam sayur langsung ngamuk. Yang tadinya ayam sayur langsung jadi ayam geprek sambil mercon. Dan yang lebih nyakitin, Campbell justru malah juara 2 kali di Arsenal. Salah satunya pas Arsenal jadi tim tak terkalahkan. Yang trofi emasnya setara 20 UCL. Dan masih dibahas sama fans Arsenal. Sampai sekarang. 8 tahun di Arsenal, 278 pertandingan, 132 gol. Robin van Persie bukan cuma striker, dia kapten, simbol harapan. Dan satu-satunya alasan fans Arsenal masih betah nonton tiap minggu. Tapi dari musim ke musim, lemari trofi tetap kosong. Kosong kayak dompet anak kos akhir bulan. Frustrasi mulai numpuk. Van Persie udah 28 tahun. Umur segitu buat striker tuh udah kayak jam 10 malam buat tukang nasi goreng. Masih bisa lanjut, tapi waktunya nggak banyak. Lalu dia angkat suara. Pernyataannya simple. Aku ingin juara. Dan dari situ, semua tahu Arsenal bukan lagi tempat buat mimpi itu. Terus dia pindah kemana? Tentu saja ke King MU. Iya, rival langsung. Kayak pindah dari kosan lama ke rumah mantan temen sendiri. Musim pertamanya di Old Trafford langsung juara Premier League. Cetak 26 gol dari 38 pertandingan. Dan tiap golnya tuh kayak tamparan halus buat fans Arsenal. Tanpa ngomong pun rasanya kayak dia bilang, tuh kan, gue nggak salah. Pas balik ke Emirates, disambut siulan, cemoohan, dan spanduk bertuliskan, traitor. Dari pahlawan yang pernah dielu-elukan, jadi pengkhianat yang dibenci. Orang yang dulu dilap keringatnya, sekarang dilempar botol air mineral. Tapi begitulah sepak bola. Satu langkah,
bisa ubah segalanya. Lalu Van Persie, dia ambil langkah yang gak disukai semua orang. Tapi akhirnya dia dapat apa yang dia cari, gelar juara. Maksudnya Tevez di Manchester United itu ibarat kuli bangunan yang gak banyak bacot, tapi kerjanya kelihatan. Gak silau kamera, gak banyak gaya, tapi selalu lari ngejar bola, tackle sana-sini, dan cetak gol di saat penting. 99 pertandingan, 34 gol, 2 gelar Premier League. Dan yang paling penting dicintai fans, Old Trafford sayang banget sama Tevez. Dia bukan superstar mahal, tapi dia petarung. Tapi pas masa peminjamannya habis, United nggak perpanjang, Tevez cabut. Ya udah, normal dong. Pemain pindah klub itu hal biasa. Tapi Tevez pindahnya ke Manchester City, rival sekota. Ibarat lo habis kerja lembur bareng temen, makan bareng tiap hari. Besoknya dia malah jadi menantu tetangga yang sering ribut sama keluarga lo. Bukan cuma pindah, Tevez ngebut bareng City, bawa mereka bersaing di puncak klasemen. Dan puncaknya di tahun 2012, City juara Premier League. Dan Tevez selebrasi sambil angkat spanduk bertuliskan RIP Fergie. Sir Alex Ferguson, pelatih yang bawa United ke masa kejayaan, dilecehkan begitu aja di depan publik. Buat fans United itu bukan cuma nyakitin, itu kayak luka lama disayat lagi, terus disiram air jeruk nipis, habis itu ditaburin micin biar makin pedes. Sejak itu nama Tevez jadi kutukan di kalangan fansmu. Dari pahlawan di teater impian jadi mimpi buruk yang gak pernah dilupain. Roberto Baggio, julukannya The Divine Ponytail. Kalau buat fans Fiorentina, dia itu segalanya. Bakatnya luar biasa, kaki emas, rambutnya ikonik. Tahun 1985 sampai tahun 1990, dia jadi simbol kota Florence. Sampai Juventus datang bawa tawaran gila, 25 miliar lira. Fiorentina nggak bisa nolak. Baggio pun cabut. Fans ngamuk. Yang biasanya nyanyi namanya, sekarang lempar batu ke markas klub. Kerusuhan pecah, mobil dibalik, kaca pecah udah kayak demo BBM naik. Baggio bilang, aku terpaksa pindah, tapi luka udah keburu ada. Momen paling diinget, luan Fiorentina. Juve dapat penalti, Baggio disuruh nendang, dia nolak. Fans Fiorentina baper. Wah, dia masih sayang kita. Tapi Juve tetap menang dan Fiorentina tetap patah hati. Nah, itu dia 5 kasus pengkhianatan dalam sepak bola versi calon pundit. Kalau kalian punya versi lain, boleh ditulis di komentar. Dan kalau lu suka, jangan lupa like dan komen apa yang harus gue bahas lagi nanti. Terima kasih sudah nonton dan see you, baby!